Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, para siswa SMA Pasundan 2 Bandung yang sangat saya cintai, dan alhamdulillah kalian hari ini bisa bertatap muka dengan saya di dalam acara MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah, selamat datang. Semoga kalian senang, semoga kalian betah, dan semoga kalian bahagia. Mudah-mudahan juga diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kecerdasan, diberi kepintaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Setelah tadi kalian mungkin sudah melihat paparan atau presensi dari teman-teman saya, dari Bapak Ibu guru, mengenai materi-materi yang lain. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah luar biasa mewabah di mana-mana, di berbagai sektor, sehingga kita bisa disebutkan merasa malu lah oleh bangsa-bangsa lain yang telah berusaha untuk mengurangi tingkat korupsi. Oleh karena itu, bahasan saya ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kalian juga bisa memahami dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Korupsi secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, atau orang menyebutnya corruptio atau corruptus. Itu semua dari bahasa Latin. Konon katanya bahasa tadi artinya busuk. Wah, luar biasa. Itu sangat menyakitkan ya. Oleh karenanya perbuatan ini memang perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan apalagi masyarakat dan agama. Oke. Ini ada beberapa etimologi tentang korupsi. Korup berarti busuk, palsu, suap. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Kemudian yang lain, korup itu sama dengan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang, atau barang milik perusahaan atau negara, atau menerima uang dengan menggunakan jabatan tertentu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini menurut Kamus Hukum tahun 2002. Yang lain kata lagi, korup berarti juga kebejatan atau ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, ini menurut Lexicon Webster Dictionary tahun 1978. Oke, berarti kesimpulan sementara, korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur. Di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Nah, itu korupsi. Korupsi bermacam-macam. Secara umum, korupsi itu dibagi 3. Oke, dibagi 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan betrayal of trust. Artinya adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kalian sudah paham? Orang yang diberi kepercayaan kemudian berkhianat, nah itu yang disebut dengan betrayal of trust. Yang kedua, yang disebut dengan abuse of power. Artinya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Karena dia berkuasa, karena dia punya jabatan, apapun bisa dilakukan, apapun bisa diperintahkan, walaupun itu di luar hukum. Nah, ini yang paling tinggi ini, yaitu material benefit. Maksudnya adalah mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, ini juga termasuk yang berbahaya. Karena orang cenderung karena punya kekuasaan, akhirnya dia melakukan
sesuatu hal yang diinginkannya. Pokoknya yang penting dia senang, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada orang-orang yang menjadi yang menjadi yang dipimpinnya, itu maksudnya masyarakatnya. Hati-hati juga dengan kalian. Mungkin saja di dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi seperti itu, tapi kita harus mengontrolnya. Kita harus segera melakukan koreksi, bertobatlah. Mungkin di lingkungan keluarga, kamu kepada orang tua, kamu kepada kakak, kepada teman-teman yang lain, gitu ya. Gitu. Bisa saja terjadi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Oke, kita lanjut. Korupsi itu secara umum tadi sudah disebutkan ada 3 bagian, tapi di sini ada bentuk-bentuk korupsi. Nah, bentuk korupsi itu yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Ini melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Ini bentuk korupsi yang akan merugikan keuangan negara. Selanjutnya adalah suap menyuap, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Misalkan mau jadi jabatan tertentu, dia melakukan suap dan pejabat itu juga menerima. Nah, itu suap menyuap, itu tetap tidak boleh atau dilarang. Yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan. Nah, itu diantaranya. Terus selanjutnya adalah pemerasan. Nah, pemerasan juga termasuk di dalam bentuk daripada korupsi. Itu PNS menyelenggarakan kegiatan atau pejabat negara atau penyelenggara negara mengadakan kegiatan tertentu dengan maksud menguntungkan diri dan orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Nah, itu bentuk. Selanjutnya adalah kecurangan. Nah, kalau kecurangan biasanya terjadi di dalam aktivitas atau kegiatan proyek, pembuatan jalan, pembuatan gedung, pembuatan sarana prasarana untuk kepentingan umum. Nah, misalkan pemborong atau ahli bangunan yang pada waktunya membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang. Jadi membuat planning, ini bakal habis sekian, bakal budgetnya atau anggarannya sekian, padahal kenyataannya tidak sebanyak itu, mungkin setengahnya ataupun seberapa, sehingga dia membuat planning itu dalam RAB, istilah nama di markup lah, ditaikun harganya kalau orang Sunda. Nah, ini juga suatu perbuatan yang curang dan banyak contoh-contoh lain dalam kegiatan kecurangan ini. Oleh karenanya kita harus selalu waspada ini. Bentuk lain adalah tadi sudah disinggung sedikit, yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa juga itu harus betul-betul transparan, dilakukan dengan terbuka, dilakukan tender lah gitu untuk pengadaan jasa atau pengadaan barang dan jasa. Nah, ini juga termasuk korupsi, yaitu gratifikasi. Nah, yang dimaksud dengan gratifikasi itu apa? Yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi, misalkan seseorang karena ingin dapat suatu proyek, maka dia kepada pejabat tersebut memberikan hadiah dalam rangka untuk meloloskan proyeknya tadi. Itu juga tidak dibenarkan. Itulah kira-kira bentuk daripada korupsi
dan pengertian korupsi. Saya tidak akan lama, sekian saja. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, nanti saya di akhir kegiatan ini akan ditayangkan video mengenai korupsi, pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut kepada kegiatan korupsi. Untuk itu simak baik-baik. Video ini adalah video animasi yang dikeluarkan oleh KPK. Sekian dari saya, mudah-mudahan kalian semuanya dapat kegembiraan, kebahagiaan, dan kesehatan, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya selalu mendapat kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi.
Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi.